percaya menjadi kuat apabila di dalam pribadi kita mempunyai persekutuan pribadi. Kita terus mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Makanya yang tadi saya baca kan dibilang bahwa tulisan yang diilhamkan Allah yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita hadapi pada saat ini itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bila kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, saya percaya iman kita menjadi kuat. Apapun topan, apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu akan berlalu begitu saja. Karena kita apa? Karena kita mempunyai Allah yang mendukung kita. Amin. Kita menjadi kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bacakan ya di Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ternyata poin yang kedua mempunyai hubungan dengan yang pertama. Yang pertama kan tadi saya bilang kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua kita diingatkan jangan hanya sampai tarat membaca dan merenungkan tanpa mempraktekkan. Kalau kita hanya membaca dan merenungkan itu lama-lama jadi ahli Taurat. Ahli Taurat tapi tidak mempraktekkan. Tapi Tuhan mau agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan kita sudah terima, firman Tuhan kita sudah mengetahui dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di dalam Lukas tadi bilang, diibaratkan seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Memang berdiri cepat karena tidak perlu menunggu pondasinya kuat dari semen. Tapi pas badai datang, rumah itu hancur. Saya mengambil ada sedikit kesaksian di dalam hal ini. Beberapa tahun yang lalu, ini saya sudah saksikan di Eva saya. Beberapa tahun yang lalu terjadi hal-hal yang membuat saya dan keluarga sedikit goncang, ya. Karena saya ada rumor bahwa saya akan ditarik balik ke Indo. Nah, saya seperti ketahui bahwa selama ini puji Tuhan saya dibiayain sekolah anak saya di internasional, dan itu bukan hal yang murah. Bukan saya menyombongkan diri, tapi itu bagi saya adalah berkat yang dari Tuhan. Dengan fasilitas saya segini, tapi saya boleh mendapatkan fasilitas yang lebih. Perusahaan menanggung kedua anak saya di internasional. Nah, kalau saya balik ke Indonesia, saya tidak mampu. Terus terang saya menurut kemampuan saya, bukan saya menyampingkan pertolongan Tuhan, tapi kalau saya berpikir secara manusia, saya tidak mampu. Nah, kalau anak saya balik ke Indonesia, dia tidak bisa mengikuti pelajaran yang di sekolah di Indonesia. Karena dari TK sampai sekarang, dia hanya belajar di dalam internasional, pelajaran internasional. Nah, saya tahu bahwa firman itu hidup. Ya. Saya berdiskusi dengan istri, ini bagaimana nih, rumor akan terjadi begini, kalau terjadi bagaimana? Jadi saya bilang, kita serahkan kepada Tuhan. Memang sepintas benar, isi saya itu benar, nggak salah. Saya juga tahu bahwa kalau kita ada masalah, caranya ke Tuhan. Tapi kita masih hidup di dunia, masih mempunyai tubuh jasmani, kita akan berpikir, memang kita akan balik ke Indonesia, cuman bagaimana masa depan anak saya. Ternyata pas saya baca, saya mendapatkan satu ayat, ini yang tidak akan saya lupakan sampai seumur hidup, mungkin sampai 2x2 ya, alias sampai saya mati. Itu di Filipi 4 ayat 6 ya, kemarin Pak Saragis sempat singgung ya, Filipi 4 ayat 6 dibacakan ya buat Bapak Ibu, biar kesaksian saya ini bisa menguatkan bagi kita semua. Filipi 4 ayat 6 di situ ada katakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pas saya baca ini seperti ada rema dalam hati saya, seperti ada energi itu yang kuat ya. Berarti selama ini mungkin saya hanya tahu firman Tuhan tanpa mempraktekkan. Nah sekarang saatnya Tuhan mengizinkan saya dengan rumor tersebut untuk mempraktekkan. Benar nggak imanmu itu kuat di dalam Tuhan? Pas saya baca ini, terus saya doa, Tuhan benar. Kalau saya pikirkan itu nggak ada habis-habisnya. Stres malah hanya akan datang kepada saya, bukannya kelepasan tapi stres karena saya memikirkan terus bagaimana nih masa depan saya, bagaimana masa depan anak saya. Tapi kalau saya baca di Filipi 4 ayat 6, saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kalau bilang kehendak-Mu saya suruh pulang, saya pulang, saya siap. Nah, sejak itu pikiran tidak terbeban, ya, kerja jadi santai. Nah, sejak kejadian saat itu, apabila saya menghadapi permasalahan-permasalahan di kantor, di pekerjaan, saya sudah tidak lagi, aduh Tuhan bagaimana nih? Ini bagaimana? Saya serahkan kepada Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 6 itu tertanam di dalam hati saya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelepasan bagi kita. Itu yang kedua, ya. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Pertama, intim dengan Tuhan, mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, praktekkan. Jangan hanya membaca, mengerti, tapi kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita. Sekarang, tadi ini kayu ya. Sekarang yang emas, mengapa Tuhan menyuruh menyalutkan semua peralatan di dalam kemah suci dengan emas? Ini kembali, saya hanya ambil satu. Ya. Yang pertama, yaitu tahan terhadap korosi, perkaratan maupun oksidasi. Saya ada sedikit ilustrasi ya. Kalau yang seusia dengan saya atau lebih tua pasti tahu ya, di dalam waktu itu ada lagu Kus Plus ya, Kus Plus dibilang bahwa tanah, tongkat, kayu, batu ditanam di negara Indonesia, di tanah Indonesia itu akan tumbuh subur. Itu menandakan bahwa tanah kita itu adalah subur, gemah, limpah, rojinawi, nggak salah ya. Kalau salah tolong mohon maaf. Jadi tanah Indonesia itu tanah yang subur. Nah kalau kita lihat ya, kenapa saya bilang tanah kita subur? Kayaknya itu benar-benar subur. Kenapa saya bilang subur? Kalau orang mencari emas, pasti di bawah tanah ya, digali, karena emas berada di dasar bumi, di dasar tanah. Tapi Indonesia, puji Tuhan, negara kita negara yang benar-benar diberkati. Mengapa saya bilang benar-benar diberkati? Di Indonesia ada dua sumber bisa mendapatkan emas. Ya. Yang pertama kita lihat di Irian, ya, ada di dasar tanah ya. Makanya ada perusahaan asing yang menginvest untuk mengambil emas di dasar tanah. Yang kedua, emas pun ada di atas tanah. Ini hanya ada di Indonesia. Ini tahu ya. Khususnya di Pulau Jawa. Jadi kita harus bersyukur negara Indonesia itu negara yang sangat diberkati Tuhan. Ya. Emas ada di tanah, emas juga di atas tanah. Itu akan diletakkan. Ya. Baik, kita kembali ke ini. Mengapa Tuhan menyuruh menyalut dari emas? Dan dibilang bahwa emas itu tahan terhadap korosi, perkaratan atau oksidasi. Apa rohaninya? Arti rohaninya apa? Tuhan menginginkan kita untuk hidup kudus. Ya. Kalau emas kan tidak mungkin karat. Kalau Bapak Ibu yang ada di tangan sekarang belikan emas, kalau ada yang berkarat berarti Bapak Ibu belinya di toko yang salah. Ya. Oke, arti rohani adalah anak Tuhan harus hidup kudus. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat
dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, ini perintah Tuhan. Pada waktu hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dibaptis, inilah peraturan yang harus kita ikuti. Kita harus hidup kudus. Apa yang dimaksud dengan kudus? Di dalam bahasa Ibrani, arti kata dari kudus memisahkan diri dari yang kotor untuk hidup bagi Tuhan. Jadi cukup jelas arti dalam bahasa Ibrani bahwa hidup kudus itu kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus menjauhkan diri? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ya, di ayat 16 di bawah tadi bilang, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu cukup jelas bahwa anak-anak Tuhan mau tidak mau kita harus hidup kudus, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Memang saat ini kita hidup di dunia yang semakin hari semakin apa ya, semakin bengkok gitu ya. Apa saya bilang bengkok? Karena dunia ini kekudusan itu dicap sebagai hal-hal yang munafik gitu ya, hal-hal yang kuno. Sebagai contoh, misalkan bila kita bergaul kepada teman-teman kita, misalkan bergaul, kemudian dia menawarkan kita, misalkan yang gampang aja deh, rokok misalkan. Kita sebagai anak Tuhan pasti kita tidak akan menerimanya. Nah, pasti kita akan dicap, wah so suci lu, so apa ya, so menjaga diri atau segala macam lah. Kita dicap sebagai orang kuno, orang ketinggalan zaman. Tapi itulah harga yang harus kita bayar sebagai anak Tuhan. Kita harus meninggalkan itu semua, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita harus menjaga kehidupan kita, karena di dalam ayat kan ada bilang bahwa kita adalah bait suci Allah, karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang apa gunanya kita hidup kudus? Yang pertama adalah sebagai alatnya. Jadi untuk kita hidup kudus, kita akan mendapatkan hal, kita disebut sebagai alatnya. Saya mengilustrasikan, misalkan ada dua gelas ya, yang satu gelas kristal, satu gelas plastik. Lalu gelas kristal pasti harganya mahal ya, Bapak Ibu pasti tahu ya. Harga kristal, harga plastik pasti murah, kan juga 100 watt atau mungkin lebih murah dari itu. Kemudian dua-duanya saya isi air. Setelah isi air, yang kristal depannya bagus, bersih, tapi dalamnya ternyata kotor, ada debu. Tapi yang plastik bersih, dalam maupun luar. Kemudian kita ditawarkan, oke, ini kamu minum di antara dua gelas itu. Kalau saya pribadi, saya akan pilih gelas plastik. Kenapa? Karena dalamnya bersih. Makanya kalau saya minum, saya percaya air itu bersih, tidak menyakitkan tubuh saya. Tapi kalau waktu saya ambil kristal, kalau yang punya rumah atau yang menawarkan, itu kristalnya kalau mau bawa pulang, saya akan pilih yang kristal. Tapi akhirnya saya nggak minum, saya bawa pulang, saya cuci di rumah. Jadi kalau minum tapi nggak dibawa pulang, saya pilih yang plastik. Nah, begitu pun dengan kita. Kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Itu tidak dengan harga yang murah, itu dengan nyawanya Yesus. Kita tahu Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Yesus itu Maha Suci, tapi karena dia mencintai manusia, dia rela mati di kayu salib. Berarti kita ini sebenarnya sudah hidup baru, sudah suci,
kita menjadi kristal Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menjadi alatnya, menjadi terang